Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. والانتفاع نهدي توبة ذلك إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأتباع رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين ثم إلى روح الحبيب محمد هدار لشيخ بكر بن سالم من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في عمارة هذا المعهد أن الله تغشاهم من رحل المغفرة سكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحم الله المتسرولات من النساء حديث حسن رواه الحاكم. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, semoga Allah memberikan rahmat, al-mutasarwilati, perempuan-perempuan yang pakai celana, minan nisa, daripada golongan para wanita. Artinya bukan pakai celana yang necis. Udah pakai baju yang kombor, dia pakai celana panjang. Kenapa? Lebih menutupi auratnya. Dikhawatirkan mungkin terpeleset jatuh, masih ketutup dengan celananya. Atau ada angin yang menghembus keras, masih ketutup celananya. Hadis ini menerangkan bagaimana wanita yang jaga auratnya dengan pakaiannya berlapis tadi itu adalah wanita yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah berarti menjadi orang yang beruntung.
Yang dimaksud beruntung nantinya calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau cinta kepada putri-putrinya, istri-istrinya, diajari dia tadi itu menutup aurat, bukan dipamer-pamerkan itu aurat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampean sudah mendengarkan ceramah Habib Salim malam Sabtu. Ada di Masjid Jami' Pasuruan yang saya sendiri terjemahkan. Bagaimana wanita tadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk ditutup tubuhnya, bukan karena memperketat, bukan karena mau menyiksa, membuat perempuan tadi itu tidak berdaya. Tapi justru itu melindungi wanita daripada pengaruh laki-laki yang akan mengancam masa depannya. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mendidik, memerintahkan wanita. Waqarna fi buyutikunna. Wanita-wanita tinggal di rumah-rumah kamu ya. Jangan keluyuran di jalan. Jangan duduk ada di trotoar, enggak terhormat. Tinggal di dalam rumah-rumah kamu. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu itu bersolek, berpaes sebagaimana perempuan-perempuan zaman jahiliyah dahulu. Kenapa perempuan zaman jahiliyah itu adalah hanya penghibur? Mereka tidak dinyatakan wanita-wanita yang harus dihormati, tapi mereka adalah wanita penghibur, disuruh bersolek, berdandar cantik, melenggak-lenggokkan badannya untuk mencari hasrat orang-orang yang menyaksikannya. Setiap ada acara, ada pesta, ditampilkan wanita-wanita yang vulgar dengan berpaes cantik. Islam datang menyatakan wagarna fi buyutikunna, tinggal di dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu itu bersolek, berdandan seperti perempuan zaman jahiliyah dahulu. Udah jadi Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikan salat, keluarin zakat wahai wanita. Jadilah wanita-wanita yang ahli sholat, wanita yang banyak sedekah, mengeluarkan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taat kamu itu kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu menjanjikan keberuntungan dan kebahagiaan. Jangan menjadi orang berat hati untuk taat kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur ritsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah berkehendak, ini dikhitabkan kepada keluarganya Nabi, perempuan-perempuan keluarga Rasul saat itu.
Karena Allah itu berkehendak untuk mensucikan keluarganya Nabi dengan sesuci-sucinya. Jangan sampai mereka ternodai gara-gara berpaes, gara-gara sering keluar rumah, gara-gara jagongan, jangan gara-gara ada di Baduk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai wanita-wanita, baca daripada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan Al-Quranul Karim di rumah kamu. Baca hikmah hadis-hadisnya Nabi di rumah kamu. Tinggal di rumah bukan berarti nonton sandiwara, apalagi Mahabharata. Itu permainan orang Hindu. Itu film-film orang Hindu. Baca Quranul Karim, wadhkurna ma yutla alaikunna fi buyutikunna. Baca ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Baca ayat-ayat Allah, Qur'annya dibaca. 1 juz sekali, 1 juz sehari, atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Wal hikmah, dan hikmah, baca kitab-kitab bagaimana membentuk wanita yang solihah. Baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut, maha memberi kabar. Artinya Allah berlembut loh dengan kamu. Kamu dikasih hidup, kamu dilancarkan hidup, kamu diberi sehat. Tapi nanti Allah akan memberi kabar, kamu dengan kesehatan kamu ternyata lupa. Kamu, mata kamu bisa melihat, ternyata ngelihat yang haram. Telingamu bisa mendengarkan yang haram. Untuk Allah balas sesuai dengan amal perbuatan kamu. Kemudian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu bukan yang tampil ada di televisi, membuka auratnya, kemudian mendapatkan gaji yang gede. Nih wanita-wanita kadang-kadang sok jadi wanita model. Waktu mudanya wanita model, tapi waktu tuanya wanita modal. Modal madil. Nggak ada harganya akhirnya. Ketika bodinya bagus dibeli dengan harga yang sangat tinggi, sekali tampil 50 juta. Ketika alung setu wal kisutu kaono sing reken. Waktu masih muda, jogetnya ngebor. Waktu udah tua, ngentutan ternyata. Nggak ada nilainya jadinya. Dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan orang-orang beruntung, laki atau perempuan. Dengarkan bu, bagaimana Allah menyatakan, innal muslimina wal muslimati, orang-orang laki Islam dan orang-orang perempuan yang Islam, wal mu'minina wal mu'minati, orang-orang laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman pula, wal qanitina wal qanitati,
orang-orang laki yang ahli ibadah dan perempuan-perempuan yang juga banyak beribadah. Wassadigina wassadigati, orang-orang laki yang sabar menjalankan agama, sabar kalau dapat musibah. Demikian juga perempuan-perempuan yang sabar menjalankan agama, sabar jika mendapatkan musibah. Wassadigina wassadigati, orang-orang yang jujur. Wassadigina wassadigati, orang-orang yang jujur, baik laki maupun perempuan, enggak berpura-pura pakai kudungnya. Enggak berpura-pura. Ada perempuan berpura-pura pakai kudung tapi supaya lebih cantik penampilannya. Nah. Yang jujur pakai kudung itu nutup aurat, duduk di kayak model. Ya, bukan dibuat model supaya penampilannya tambah cantik. Nggak sodigot, itu nggak jujur. Laki-laki yang jujur juga begitu, pakai serban supaya penampilannya cini hebat didelok pacari. Wassadigina wassadigat wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk, hatinya penuh takut kepada Allah. Perempuan juga demikian khusyuk, hatinya penuh takut kepada Allah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang banyak bersedekah membantu orang-orang yang memerlukan. Demikian juga perempuan yang banyak sedekah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan. Wassaimina wassaimat, laki-laki yang mereka itu berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah. Demikian juga perempuan yang mereka itu perhatian dengan puasa wajib, sunnah. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki yang menjaga kemaluannya daripada berzina, daripada homo, daripada lesbian perempuan, daripada onani, daripada melihat film porno, daripada itu semuanya, laki atau perempuan. Wadzakirinallah katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, perempuan juga yang banyak berzikir kepada Allah, bukan banyak nyedot rokok, bukan banyak ngisep rokok, tapi banyak zikir. Golongan laki maupun perempuan, bagaimana nasib mereka yang disebutkan tadi itu? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah menyediakan bagi golongan laki dan wanita yang udah disebutkan tadi itu, disediakan apa? Ampunan daripada dosa-dosanya, dan juga diberi pahala yang sangat agung, artinya masuk surga. Tinggal Anda dan saya masuk dalam kriteria yang ada tadi itu, jadi orang Islam, iman, alhamdulillah udah ada. Ibadahnya yang benar, jujur, amanat, sabar, khusyuk, bersedekah dengan kelebihan harta, puasa diperhatikan, jangan melakukan hal yang berhubungan dengan syahwat yang diharamkan, dan banyak berzikir kepada Allah, maka orang yang demikian udah disediakan ampunan untuk dosa-dosanya, dan udah disediakan surga yang merupakan
pahala yang sangat besar. Nggak kepingin tamal bu surga. Mau di dunia melarat, kemudian dipertahankan melarat di akhirat. Kok senengi dadi wong melarat? Karena itu ayo, kita ini sekarang, ya wes, saya memang takdirnya melarat di dunia. Long sepeda motorku gak ganti-ganti mulai biyen. Lowong rumahku bocor terus dari dulu. Saya akan jadi orang-orang yang punya kriteria sifat yang demikian. Kenapa? Supaya a'addallah lahum maghfiratan wa ajran azima. Karena Allah sudah menyediakan bagi orang-orang itu ampunan dosa dan pahala yang besar. Karena itu weslah, jangan wahai wanita-wanita Anda terkecoh dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasoro, yang mereka tadi itu mengajarkan untuk kamu bertampil supaya menjadi wanita yang diminati. Diminati oleh siapa? Kalau diminati oleh suaminya yang halal, bagus. Kalau diminati oleh semua laki-laki, bodoh ambil embek sampean. Diuber-uber sana, diuber-uber sini. Karena itu, mari ya, ajaran Islam ini adalah mengajarkan Anda supaya menjadi orang yang bernilai. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna alla yu'rafna fala yu'dain alla yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakan, kasih tahu ya sama istri-istri kamu, putri-putri kamu, dan juga perempuan-perempuannya orang beriman. Istri ente juga, anak perempuan kamu juga. Kalau pakai kerudung, kerudungnya tadi itu jangan dipresno, ketok wajah isian. Lembreno, kata orang Jawa. Jatuhkan ke bawah kerudungnya. Dalam sebagian tafsir, tutupono wajai, kecuali satu mata. Kenapa? Karena untuk membedakan, untuk kamu itu dikenal. Talika adna ayyu'rafna fala yu'dain. Untuk kamu itu dikenal bahwa kamu itu adalah perempuan yang tidak sama dengan perempuan budak. Di Arab itu dulu Pak, ada perempuan merdeka, itu terhormat, ada perempuan merdeka, ada perempuan budak, yang itu dijual belikan, sengaja dipamerno wajai. Jadi perempuan budak itu dijejer-jejer sengaja dipamerno, nanti dibeli sama orang, transaksi. Jadi perempuan itu bisa halal dengan cara dua. Pertama dengan cara akad nikah. Asalnya haram seluruh tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki. Itu bagi perempuan yang merdeka. Perempuan budak itu asalnya perempuan musuh-musuh Islam. Karena kalah dalam peperangan Islam, mereka dikuasai jadi budak. Lah, itu perempuan boleh dijual. Kalau sudah dibeli, halal, sama dengan istri halalnya. Tapi dengan transaksi jual beli. Kalau tadi itu bukan transaksi jual beli, tapi dengan ijab dan gobul, perempuan merdeka. Lah perempuan yang budak-budak ini sengaja dipamerno wajai. Nanti dilihat, waduh ayu iki. Nanti didatangi pemiliknya. Kontol biro, tak tuku. Kamu jual berapa? Saya beli ya. Untuk membedakan mana perempuan tadi itu yang bisa diperjualbelikan dan yang tidak, yang bukan budak, tutupono wajai. Orang akan tahu, tutup budak, tak oleh ditelok.
Ini berarti bukan transaksi jual beli tapi dengan ijab dan gobul, begitu. Cuma yang sekarang ini kelas budak kabeh. Akhirnya Masya Allah, karena tidak nurut dengan Islam, sering dibuka wajah tadi itu, bahkan sak kudunge, bahkan sak dodoe, bahkan sak pahanya. Akhirnya bukan transaksi jual beli jadi budak, transaksi jadi pelacur, transaksi jadi perempuan berzina. Hanya dibayar untuk 1 jam 2 jam. Apa bedanya sampai mlebu WC nguyu ngising bayar 50 dengan bayar perempuan 50.000 hanya sekedar untuk mengeluarkan mani. Kon ngono itu wahai pelacur, kelasnya kelas WC. Hanya sekedar untuk pelampiasan hajat sementara. Nggak ada nilainya. Itu katanya untung gede, goblok gede. Karena itu Islam ini mengajarkan kita untuk menjadi keluarga yang terhormat, wanita-wanita yang terhormat. Ajari mereka menutup aurat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perhiasan-perhiasannya tadi itu jangan ditampakkan kecuali yang boleh untuk suami. Boleh. Masya Allah, resepsi kematian sampean. Kemanten, resepsi kemanten, kadang-kadang yang hadir lu ayu tuh kok kemanten ini. Bukan suami yang menikmati yang halal, tapi orang di jalan yang menikmati yang halal. Inilah kesalahan besar bagi umat Islam. Na'udzubillah min dalik. Karena itu hal yang demikian ini adalah sangat ironis, sangat bahaya. Lindungi anak-anak Anda daripada berselok, berparas bukan pada tempatnya. Haram, bu, haram. Sampai dikatakan ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bizinatin fahiya zaniyah au kama qala. Mana ada seorang perempuan paes, pakaiannya ketat, keluar dari rumah dengan pakaian model begitu, ini adalah perempuan pelacur, kata Nabi. Ini kalau enggak dia jadi pelacur, diperkosa nanti. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu udahlah nurut sama Islam. Ada apa mamer-mamerkan tubuhnya? Loh sekarang kadang-kadang Masya Allah, sengaja orang Yahudi sama Nasara ini memberikan jalan, masuk TV perempuan yang model begitu, yang pakai hijab dan dilebokno TV blas. Sabun sponsore wong wedok setengah mudo. Ya ndak? Sampo wong wedok setengah mudo. Sampai traktor, sponsore traktor wong wedok setengah mudo. Hubungannya traktor ambek wong wedok iki opo? Sepeda motor wong wedok. Kabeh wong wedok. Ono regane perempuan kalau model begitu. Coba kalau dengan pakaian yang sopan, Masya Allah. Dia akan menjadi perempuan yang terhormat, perempuan yang akan dihargai. Karena itu rugi. Sampean punya anak, sampean timang-timang. Sampean punya anak, sampean sayang-sayang. Gede jadi pelacur. Sampean punya anak, sampean timang-timang, besar, ternyata anaknya diperkosa. Sampean punya anak timang-timang, ternyata anaknya sampean ditilii kono, ditilii gini. Karena itu mulai dari kecil dikawal, dididik. Nih lihat bagaimana Nabi menyatakan
semoga Allah merahmati perempuan yang jaga auratnya nggak celono. Pakai celana panjang, bukan pakai celana panjang levis nyapret itu. Bukan, maksudnya kamu itu pakai londres, juga pakai abaya, juga pakai celana di dalamnya. Kenapa? Untuk lebih menjaga aurat. Diceritakan ada satu perempuan, Ibn Abbas kalau nggak salah, nyatakan, kamu kepingin tahu perempuan yang disebut ahlul jannah yang masuk surga? Perempuan masuk surga. Ya, tahu, kepingin siapa? Ternyata duduk wayu, ireng. Hadhihi imro'ah sauda. Ya ini, perempuan hitam ini ahli masuk surga. Dia termasuk penghuni masuk surga. Wis dijamin ambek Nabi masuk surga. Ternyata apa? Perempuan yang dikatakan masuk surga ini, apakah yang tampil ono di majalah, tanggalan, koran? Gimana ceritanya perempuan ini dikatakan ahlul jannah? Maka Ibn Abbas menceritakan, ini perempuan pernah datang kepada Nabi. Dia ngadu, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan. Aku ini punya penyakit ayan. Apa ayan? Epilepsi. Aku ini, ya Rasul, punya penyakit ayan, doakan aku ini sembuh ya Rasulullah. Dilihat sama Nabi. Kau kalau tak doakan sembuh, dikasih pilihan sama Rasulullah. Sembuh insya Allah kamu, sembuh. Tapi kalau kamu tetap sabar dengan penyakit ini, kamu akan masuk surga. Milih mana kamu? Sabar, tapi tetap sakit, masuk surga, atau sembuh? Ya Rasulullah, saya tidak keberatan dengan sakitnya, kata dia. Saya tidak keberatan dengan sakitnya, saya siap sabar kok Rasul, kata dia. Cuma saya ini kalau sudah kumat ayan saya, epilepsi saya kejang itu sampai kebuka aurat. Saya malu kalau kebuka aurat ya Rasul. Doakan sudah, saya siap sabar kena penyakit ini, tapi doakan jangan sampai kebuka aurat saya ya Rasul. Jadi perempuan ini punya rasa malu tinggi. Padahal kalau orang kena epilepsi atau ayan atau pingsan, kebuka auratnya dosa apa enggak? Enggak dosa, dia enggak sadar kok. Tapi karena dia tadi itu punya malu, rasa malu tinggi. Ya Rasul, saya siap sabar, sakit ini saya siap sabar. Cuma doakan, saya ini kalau kumat enggak sampai kebuka aurat. Oh begitu, kata Rasulullah. Saya doakan. Kamu insya Allah kalau kumat enggak sampai kebuka auratnya. Alhamdulillah. Terus perempuan itu sering ayannya kumat, epilepsinya kumat, tapi enggak sampai terbuka auratnya. Bagaimana Nabi menyatakan, kamu masuk surga asal kamu sabar. Cuma perempuan tadi ini izin, walaupun dia dalam keadaan enggak sadar, malu. Akhirnya menjadi perempuan yang nomor 1 dia tadi itu. Lah mau sekarang sadar buka aurat. Mudah-mudahan masuk surga, temakmu. Jaga auratnya kamu. Nilainya perempuan itu rasa malu, bukan pamer auratnya. Pamer auratnya itu perempuan yang tidak berharga. Pamer auratnya itu adalah sikapnya perempuan pelacur. Tapi orang yang beriman adalah menutup aurat. Lihat bagaimana sampai sholat Jumat itu udah diwajib, no.
Sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Kenapa? Untuk meminimalkan, menjarangkan. Ojo gampang metu wedok. Sholat jenazah tidak ditasyrikkan. Ngubur mayit tidak ditasyrikkan. Artinya tidak difardu kifayahkan. Kenapa? Untuk meminimalkan. Wong wedok ojo metu-metu. Keluyuran tok. Saiki cek doyane keluyuran. Masya Allah, maluku koyok tawaf dikelilingi terus. Kadang-kadang acara perempuan nemen akeh. Orang perkawinan itu acaranya kan ijab kabul ya. Awali mani nikah. Wong wedok nggih acara model. Ono kemanten pacar. Kemanten adus-adusan. Maulud resepsi tambah entek akeh rabi gara-gara wong wedok. Biaya perkawinan sampai puluhan juta, ratusan juta, zina 1.000 pindho. Akhirnya perzinahan merata ada di mana-mana. Karena itu ibu-ibu, wis ojo menjadi wanita yang tidak berharga. Jadi wanita seperti tadi. Mereka adalah penghuni surga, ahlul jannah. Sampai telok Siti Fatimah. Siti Fatimah ini perempuan yang sangat hebat. Malunya tinggi. Siti Fatimah ini pernah Rasulullah itu ngasih bedean. Teka-teki. Di hadapan para sahabat. Aku mau tanya sama kamu, kata Nabi. Siapa yang bisa jawab? Siapa perempuan yang paling istimewa? Perempuan paling hebat siapa? Meneng kabeh. Sing ditakoni wong lanang. Sifatnya perempuan yang paling hebat siapa? Dah enggak bisa jawab. PR, meni. Kata Rasulullah. Besok saya kepingin tahu jawabannya. Mikir semuanya. Termasuk Sayyidina Ali mikir. Ketika Sayyidina Ali mikir, Siti Fatimah kok ngelihat kenapa termenung suaminya ini? Mas, kenapa termenung? Ada apa? Mikir. Mikir apa? Mikir jawaban dari pertanyaan abamu, ayahmu. Belum ketemu? Belum. Sik mikir. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya perempuan yang terbaik itu siapa? Oh, saya yang bisa jawab. Ya tah. Apa kata dia? Sebaik-baik wanita, rungokno iki wong wedok iki. Sebaik-baik wanita adalah yang belum pernah dipandang dan dikenal oleh seorang lelaki pun dan belum pernah memandang dan kenal dengan seorang lelaki pun. Tak ulangi ya. Sebaik-baik wanita, kata Siti Fatimah, seseorang wanita yang belum pernah dipandang oleh lelaki dan dikenal satu pun dan belum pernah memandang dan kenal dengan laki-laki satu pun. Tutup sing ada SMS. Oh, itu jawabannya. Ya wis, enak. Besok tak jawab. Kumpul sama Rasul. Siapa tahu jawabannya? Kata Nabi. Saya ya Rasul, Sayyidina Ali. Apa-apa? Khairun nisa alla taraha rajulun wal alla yaraha rajulun wala tara rajula. Sebaik-baik wanita yaitu yang belum pernah menyaksikan, mengenal satu laki pun dan belum pernah disaksikan dan dikenal oleh satu laki pun. Senyum Nabi. Pasti Fatimah ngajari kono. Iya ya Rasul, dzurriyyatun ba'duha min ba'd. Ya pantes anjene satu keluarga kok.
Ya, kata Nabi, itulah wanita yang terbaik. Duduk yang paling terkenal di televisi. Bukan yang banyak kenalannya. Yang SMS sama saya. Wih, ribuan lelaki kon dadi wong wedok sing paling elek. Bukan itu perempuan yang terbaik, saudara. Karena itu, nanti di hari kiamat, orang ini kan tidak berpakaian, Pak. Orang ini tidak ada berpakaian, telanjang semuanya. Siti Aisyah tanya, loh kalau begitu, satu sama lain kan kelihatan auratnya. Kalau saya mikir aurat saat itu, pengadilan Allah, semua ketakutan, neraka surga ada di muka, nggak ada yang mikir. Cuma di situ ada pengumuman. Ya ahlal mahsyar, huddu absarakum wa nakkisu ru'usakum. Diumumkan, penduduk mahsyar, sekarang saatnya mejem mata. Nggak boleh dibuka, motoi. Kepala kamu harus merunduk semuanya. Ada apa? Fa inna Fatimah binta Muhammadin satamurru 'ala sirat. Sekarang saatnya putri Rasulullah Fatimah akan berjalan ada di jembatan Sirat. Kono oleh sing delok, merem kabeh. Dingkluk kabeh. Kenapa? Karena Siti Fatimah belum pernah menampakkan badannya kepada seorang pun. Sampai dino kiamat dimulyani Gusti Allah. Sampai waktu mati, Siti Fatimah itu pesen, kalau ngubur aku bengi ayo. Pesen, kalau ngubur aku nanti, dulu itu Pak, dulu mayit itu dikafani, ditutup sama kain. Ketok bentuke mayit. Enggak ada pendosa. Siti Fatimah pesen, aku jangan sampai kelihatan do tubuhku. Masih ditutupi itu, ojo sampai kelihatan tubuhku. Kasih saya tadi itu pendosa. Jadi termasuk yang dikubur dengan pendosa itu Siti Fatimah yang pertama. Kenapa? Karena enggak mau nampak bentuk tubuhnya walaupun ditutup. Saking isine kenek Fatimah sungi. Keluyuran yang dindi. Karena itu wahai perempuan, ayo Anda bisa menjadi perempuan hebat. Nanti bisa ketemu dengan Siti Fatimah dalam kelompoknya Siti Fatimah. Asal menjadi perempuan yang bisa menjaga auratnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعيد ولا يجزم عليه تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.